konsep inkarnasi itu pagan. Justru konsep tentang alam mayor, alam minor itu justru itu pagan. Berikut benteng umat ketengahkan kembali polemik keallahan Yesus antara Erastus Sabdono dengan Esra Soru. Pendeta Esra Soru dengan lantang berani sebut bahwa ajaran pendeta Erastus Sabdono itu ajaran pagan. Atau penyembah benda atau manusia dengan alasan bahwa pendeta Erastus Sabdono percaya dengan Tuhan besar atau Mayor God, yaitu Bapa, dan ada Tuhan kecil atau Minor God, yaitu Yesus. Pendapat Mayor God dan Minor God tentunya berlawanan dengan konsepsi Trinitas Barat yang mensejajarkan Anak dan Bapa dan Roh Kudus dan ketiganya sebagai Allah. Konsepsi Trinitas di atas ternyata beda dengan Trinitas Bambang Norsena dan Romo Daniel dengan konsepsi Bapa sebagai yang di atas dan darinya lahir panah ke bawah menuju Anak. Atau Yesus dan panah ke bawah menuju Roh Kudus yang menggambarkan Bapa sebagai sumber, atau bahasa Jawanya sebagai Sangkan Paran. Jadi konsep Tuhan Erastus Sabdono dengan Bambang Norsena dan Romo Daniel mirip, tapi kenapa Erastus Sabdono dimasalahkan dan Bambang Norsena dan Romo Daniel tidak dimasalahkan? By the way, ngomong-ngomong, Islam tidak ikut campur tangan dengan kemelut teologis mereka, namun Islam ajarkan bahwa Allah itu satu, Allah sebagai yang cukup dengan dirinya. Tak beranak dan tak diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya, yang semua itu ada pada terjemahan Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Video diakhiri lagu dari Afgan, Pencari Jalanmu. Tentang yang mencari-cari jalan lurus ketuhanan. Apakah ini lagu untuk Kristen yang sedang bingung dengan teologi ketuhanannya? Wallahu a'lam bishawab. Tritunggal. Makanya dia bilang Allah itu bisa tritunggal, tergantung kita melihat Roh Kudus bagaimana. Lantas bagaimana penjelasan paling praktis, taktis, dan paling mudah dicerna mengenai inkarnasi? Ya, dalam konteks ini. Ya, kalau kita melihat dalam pandangannya Erastus itu kan, dia kan tidak percaya inkarnasi. Tapi dalam penjelasan dia, alasan dia mengapa tidak inkarnasi tidak mungkin, rupanya dia bicara soal tipisan. Sehingga itulah yang saya deteksi, dia tidak bedakan antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Jadi Pak Yos mati sekarang tapi lahir kemudian. Kalau reinkarnasi dari manusia kembali jadi manusia, atau bahkan non manusia. Tapi kalau kita inkarnasi ini kita bicara tentang Allah menjadi manusia. Nah, dia kan tidak mengakui bahwa Logos menjadi manusia, tapi Logos masuk ke dalam seorang manusia. Nah, padahal konteks Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa mengartikan Logos bukan Yesus. Penjelasan detailnya mengenai Logos dari sudut pandang Pak Esra. Nah, kata logos itu sendiri. Ya, logos sendiri itu kan artinya kata, ya, atau firman, ya. Nah, ini istilah Yunani, ya, tentang kata, tentang pemikiran dan sebagainya. Orang-orang Yunani menganggap bahwa hikmat bijaksana itu kan paling utama, makanya melahirkan banyak filsafat. Tapi dalam versi Yohanes tidak melihat logos dalam pengertian seperti pengertian Yunani bahwa hanya sekedar kata-kata yang abstrak, kebijaksanaan yang abstrak. Yohanes melihat bahwa Logos itu sebenarnya adalah satu pribadi. Ya, dan itulah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia. Nah, kata atau firman itu kan berfungsi memperkenalkan. Semakin Bapak banyak mengeluarkan kata-kata, saya akan makin mengenal Bapak lebih banyak kan. Nah, semakin saya sedikit ngomong, keluarkan kata, Bapak sedikit mengenal saya. Nah, Yesus itu disebut sang kata. Karena sang kata, sang firman. Ya, sehingga melalui kehadiran dia di dunia inilah orang bisa mengenal Allah sesungguhnya seperti apa itu terlihat dari dirinya. Masalahnya gini, yang sering dibawa rada melenceng sedikit ini adalah kemanusiaan Yesus. Karena Yesus ini kan ya memungkinkan dong bisa berbuat dosa. Ya digoda dong, dia godain cewek-cewek seperti kata Stephen Erastus misalnya gitu. Sehingga seakan-akan ada satu frame, ada waktu tertentu di mana wah ini kerasukan Roh Kudus jadi Tuhan. Ada titik ini di sini nih dimulai jadi Tuhan. Di sini masih jadi manusia. Bagaimana penjelasan teologis yang benar mengenai hal itu?
Nah sekarang kalau dia hanya manusia yang kemasukan roh atau kemasukan logos, Pak, terus akhirnya seperti yang mereka katakan bahwa semua yang Yesus katakan itu adalah logos itu, makanya Erastus Sabdono tidak percaya Yesus itu sudah ada sebelum dilahirkan. Tapi ketika dia bahas soal sebelum Abraham jadi aku ada, itu bukan Yesus, itu logos. Nah, jadi dengan kata lain dia hanya seorang manusia yang dimasuki oleh logos. Terus semua yang dia ucapkan itu semua dari logos. Maka sebenarnya Yesus itu manusia sungguh-sungguh enggak? Jangan-jangan hanya tubuh manusia dan pikiran semua logos. Terus pikiran dia sebagai manusia itu apa? Di mana? Nah, maka disinilah yang pernah terjadi dalam sejarah. Ada satu teolog namanya Apollinarius. Dia mengatakan bahwa Yesus itu punya tubuh manusia, tapi mainnya itu adalah Allah. Nah, sehingga semua yang dia katakan itu adalah dari Allah. Tapi itu berarti bahwa pikiran manusia nggak nyala. Maka Apollinarius itu mengkorupsi kemanusiaan Kristus. Ya, jadi sepanjang sejarahnya ada yang mereduksi kealahan, ada yang mereduksi kemanusiaan. Nah, Erastus ini kelihatannya dia mereduksi kealahan. Jadi aliran seperti ini tidak menyetujui Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kira-kira begitu. Yes, tapi mau bahasa Erastus lebih baik dia bilang 100% Allah. Karena nanti dia ngeles, oh saya percaya Yesus 100% Tuhan. Ya. Tapi kan Allah kan tidak. Ya. Jadi 100, karena itulah dia bilang kan, kita tuh tidak membutuhkan Yesus yang 100% Allah. Kalau dia bukan 100% Allah, apa ruginya bagi kamu? Tapi kalau dia bukan 100% manusia, kita mau telah siapa? Dengan kata lain, bagi dia, Yesus 100% manusia, tapi bukan 100% Allah. Oke, sekarang closing statement Pak Ezra yang paling singkat, jelas, padat mengenai pemahaman Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan, dan sebagai juru selamat manusia. Silakan Pak. Kalau kita ini kan kembali pada masalah Erastus, dia tidak percaya Yesus Allah. Tapi kalau kita lihat kesaksian Alkitab kan 100% Allah. Yes. Dia jelma jadi manusia. Tapi yang namanya Allah itu kan nggak bisa stop jadi Allah. Untuk sementara waktu kan atau seterusnya tidak bisa. Maka kealahannya itu mau bagaimana tetap Allah. Waktu dia menjadi manusia, dia bukan lepaskan kealahannya, dia ngambil kemanusiaan. Nah kalau begitu dia sudah Allah, ngambil kemanusiaan berarti Allah manusia. Nah Allah manusia ini menyatu di dalam satu pribadi. Karena itulah kita melihat bahwa kadang-kadang dia bersabda, berkata-kata, bertindak. Oh ini Allah. Kita bisa membedakan itu. Tapi kadang-kadang kata-katanya atau perbuatannya itu menunjukkan kemanusiaan. Kita tidak boleh melihat kealahannya lalu membantah kemanusiaan. Atau melihat kemanusiaan lalu membantah. Ya. Ini dua-dua penting. Pak Yos dan juga semua pemirsa. Penebusan dosa itu kan upah dosa itu kan mati. Mau ya. Kalau ada yang mau mengganti manusia, ya dia harus menerima hukumannya dong. Ya itu hukumannya mati. Terus sekarang kalau Allah tinggal di surga, mana bisa mati? Supaya bisa mati, maka perlu jadi manusia. Tapi kalau hanya sekedar mati juga, Pak Yos juga bisa mati kan? Ya kan? Saya juga bisa mati. Tapi apakah nilai kematian itu bisa bersifat menebus orang berdosa? Pak Yos yang mati, Pak Yos manusia berdosa. Saya mati, saya manusia berdosa. Lalu apa arti kematian kita menebus? Maka yang harus mati itu manusia, tapi manusia tidak boleh berdosa. Nah, manusia yang tidak berdosa hanyalah manusia jelma. Karena itulah maka dia harus manusia 100% supaya dia bisa mati. Tapi dia harus 100% Allah supaya kealahan itu memberi makna, memberi nilai kepada kemanusiaan itu yang bersifat menebus semua orang. Nah, kalau juru selamat kita itu hanya manusia, seperti kata Uskup Mole. Kalau juru selamatnya hanya manusia, itu sama seperti jembatan yang putih di tengah jalan. Gak nyampe, gitu loh. Gak nyampe. Dan pada saat yang sama ketika kemanusiaan Yesus dan kealahannya menjadi satu, ini bukan berarti Allah Bapa di surga lagi kosong dan Roh Kudus juga belum datang kucuk-kucuk untuk setelah Yesus bangkit gitu. Kondisinya seperti itu kan Pak? Yesus sendiri itu Allah. Dia sendiri Ya. Memang mereka menyatu, tetapi kesatuan hakikat, bukan kesatuan pribadi. Ya. Dan tidak satu pribadi
Ya seperti saya merasuki Pak Yos sekarang nih, kalau saya merasuki tubuh Pak Yos kan, terus Pak Yos bisa ngomong segala macam, semua nih itu pikiran saya kan, berarti kemanusiaan Pak Yos. Kalau saya yang ngomong dari Pak Yos dan katanya Pak Yosnya hanya corong saya, terus pikirannya Pak Yos itu di mana? Berarti nggak berfungsi kan? Kalau Yesus itu hanya sebagai corongnya Allah, maka dia pikirannya itu tidak jalan, maka dia akhirnya menjadi tidak 100% manusia. Jadi Erastus itu sudah mereduksi kealahan sampai habis. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, kemanusiaan pun dia reduksi. Itu Yesus tidak sungguh-sungguh manusia kalau semua pikirannya itu hanya dari Allah. Tapi kan sudah dibantah Pak, bahwa beliau tidak mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Beliau percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Pertanyaannya, apakah dia percaya Yesus juru selamat sesungguhnya asli? Maka dia pasti akan jawab bukan. Karena Yesus hanya pelaksana juru selamat. Bapa lah, Yahweh lah juru selamat sesungguhnya. Jadi kalau hanya sekedar memantap, saya percaya Yesus juru selamat. Ya, memang. Tapi juru selamat seperti apa? Sekarang tanya. Percaya Yesus Allah, dia pasti percaya. Tapi Allah yang setara dengan Allah Bapa, pasti tidak. Jadi akhirnya Allah apa? Allah minor. Dan Pak tahu, konsep tentang ada Allah satu besar, satu kecil, satu sedang, dan lain sebagainya, itu konsep paganisme. Paganisme. Dalam agama-agama Yunani, ada satu dewa yang lebih hebat dari dewa yang lain. Dewa yang lain takluk di bawah dewa Yunani. Jadi sementara Erastus mau menuduh bahwa konsep inkarnasi itu pagan, justru konsep tentang alam mayor, alam minor, itu justru itu pagan. Dewa yang lain takluk di bawah dewa Yunani. Jadi sementara Erastus mau menuduh bahwa konsep inkarnasi itu pagan, justru konsep tentang alam mayor, alam minor, itu justru itu pagan. Jadi sementara Erastus mau menuduh bahwa konsep inkarnasi itu pagan, justru konsep tentang alam mayor, alam minor, itu justru itu pagan. Lagu dari Afgan tentang pencari jalanmu, dan di sini ada jalan lurus ya. Pencari jalanmu, Afgan Shahreja. Telah banyak yang ku lewati, jalan hitam di dunia, tak terhitung telah menodai. Masih ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersihkan diriku dari segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini. Ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu.